orang-orang ini memahami ya konsep bahwa uang itu harus diperoleh dengan difficulty. Jadi nggak ada istilah makan siang yang gratis, nggak ada istilahnya uang ini tumbuh dari tanah ya, uang ini dari pohon keluar uang, nggak. Mereka memahami dari dulu bahwa dibutuhkan difficulty khusus untuk mengakses dan memiliki uang. Sehingga akhirnya ada era uang logam, di mana logam ini ditukar barang. Emas ya, ditukar barang-barang tertentu. Oke. Nah, kemudian ini polanya lebih advancing lagi. Di tahun 1100, ketika banyak peziarah di Yerusalem, ini mereka banyak yang bawa logamnya, ngangkat-ngangkat logam. Terus mereka ini misalkan mau beli makanan, wah saya kalau ngangkatin logam ini berat, apalagi saya ini mau ibadah. Terus kemudian pada saat itu muncul ya namanya White Templar ya, Satria Putih zaman dulu. Yang mana pemerintah setempat ya atau Templar ini membuat suatu konsep yang mana ini adalah cikal bakal dari bank. Jadi ada orang yang memiliki logam. Mereka menitipkan logam yang mereka miliki ke Templar ini dan Templar menerbitkan kertas. Kertas bukti bahwa mereka ini memiliki logam sejumlah sekian. Ini pun juga awal mula dari gold standard ya. Jadi ada kertas uang ini baru bisa ada ketika ada bukti emasnya langsung. Kamu store emas di sini, misalkan 10 kilo emas ya zaman dulu ya, berat itu 10 kilo. Ini kertas bukti bahwa kamu juga memiliki 10 kilo emas. Kamu pegang kertasnya, nanti kalau kamu lagi ibadah, ya misalkan mau beli minum atau mau beli makanan, ini pakai kertasnya. Oh ini saya punya kepemilikan sekian. Dan itu pun terjadi pada tahun 1100-an di Eropa, ya, pada saat itu. Eranya Satria Putih ya. Dan ini pun adalah cikal bakal dari yang namanya gold standard. Jadi ada istilah ya, gold standard, standar emas. Harus ada emas baru bisa keluarin uang ya, dalam jumlah tertentu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang sangat pesat, lahirlah yang namanya era ekonomi klasik, yaitu Adam Smith yang memprakarsai dengan bukunya ya yang berjudul The Wealth of Nation. Beliau ini mengungkapkan kalau memang efisiensi is key. Kalau kamu mau sukses, negara ini mau maju, tekan biaya serendah mungkin. Semuanya. Dari bahan baku sampai sumber daya manusia. Dan ketika sumber daya manusia ini ditekan, apa yang terjadi? Ada yang namanya eksploitasi. Para buruh, para pegawai pabrik di zaman itu ini earn very minimum wage. Ya, sehingga muncul ya paham juga Marxisme, Karl Marx dengan bukunya Das Kapital ini menentang berat ya, menentang dengan sangat amat tinggi eksploitasi manusia yang sangat besar di era klasik ini. Sehingga akhirnya ya muncullah paham ya Marxisme dari Karl Marx. Karena Adam Smith ini berharap bahwa semua ini tentang pasar. Yang kuat ini bertahan, yang lemah silakan mati, seperti itu. Ditentang oleh Karl Marx dan kemudian ditengahi oleh Keynesian, yang mana mengungkapkan ya Keynesian bahwa antara paham kiri dan kanan ini harus diinjek di tengah-tengah, yaitu adalah pemerintah, yang mana pemerintah ini jadi wasit antara yang kiri dan kanan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada kebijakan yang terlalu memberatkan satu pihak, tapi juga nggak ada kebijakan ini yang kayak tidak menuntut kompetensi, sehingga muncullah ya Keynesian itu tadi. Itu sebagai jawaban. Dan itu adalah histori ekonomi yang kita pelajari sampai saat ini, di mana kita melihat ya pemerintah itu memiliki peran ya sebagai pihak ketiga. Dan di sini perdagangan antar negara ya, yang mana gold standard itu dari Satria Putih di 1100-an, lahirlah di 1800-an era ekonomi klasik, dan adanya ekonomi klasik yang meningkatkan efisiensi, kemudian adanya peningkatan kompetensi di pasar.
Itu pada akhirnya teman-teman ini membawa suatu dampak yang positif, terjadinya perdagangan internasional yang sangat masif. Globalisasi, ya McDonald udah ada, ya, keluar-keluar, ya bahkan sampai ke Indonesia dan lain sebagainya. Ada KFC, semuanya ini serba terglobalisasi. Sehingga ketidakpastian ini membutuhkan negara ini menerapkan yang namanya gold standard. Karena ini pasti market ini akan sangat berantakan ya ketika ini tidak ada standar ya, emasnya. Sehingga ada yang namanya standar emas pada saat itu untuk melindungi pasar yang terlalu bebas ini. Fluktuasi uang ini udah gak karu-karuan, ya, ke kiri ke kanan, multi nation. Sehingga banyak negara yang pada saat itu memprakarsai yang namanya gold standard. Dimana ini data dari KRIS 2015. Ini awal mula berbagai negara ini menerapkan gold standard. Ya. Italia 1883, South Africa 1882, Swedia ya, 1873, Turki 1881, US 1879, Argentina 1899. Jadi pada saat itu berbagai negara ini getol ya, menerapkan yang namanya gold standard. Kalau kita mau cetak uang, kita harus punya reserve emasnya sebanyak yang kita keluarkan. Ya kalau zaman sekarang ya kayak USDT, ya, katanya ini USDT ini 1:1 di back dengan US dollar yang asli. Jadi di sini teman-teman harus memahami pada saat itu berbagai negara ini berpikir, wah kita harus menerapkan yang namanya gold standard. Kalau enggak bisa survive ekonomi kita. Ya, itu visinya ketika tahun 1880-an sampai 1900-an awal. Itu yang mereka pikir berbagai negara-negara ini. Nah, kemudian pun ya paham kiri kanan ini ya, sebelum adanya Keynesian dan lain sebagainya, ini menimbulkan banyak sekali konflik. Yang mana salah satu konflik terbesar ya di dunia, yaitu adalah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ya, yang meletus. Dan sejak saat itu ya memang nggak ada perang ini yang membawa hal yang positif ke ekonomi. Ekonomi pun juga sangat porah-poranda. Dunia juga tergoncang ya kala itu. Tidak ada yang namanya kestabilan ekonomi ketika adanya perang dunia. Apa yang dipikir oleh negara pada saat itu hanyalah satu, selamat. We survive this war. Ya, itu yang paling penting. Karena kalau nggak selamat ya pada saat itu gimana kita ini mau mikirkan tentang ekonomi. Dan seperti ungkapan ya, sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, berbagai sejarah, berbagai kebijakan, berbagai rumusan-rumusan dunia modern, ini quotes on quotes ya, ditulis oleh pemenang. Jadi negara yang adikuasa ini lahir karena dia memenangkan perang. Karena semua orang ini surrender. Ya. Surrender. Do whatever you want. You the boss. Jadi yang terjadi memang berbagai kebijakan ini menuruti ya negara pemenang. Kita tahu siapa negara pemenangnya. Dan banyak hal ya istilahnya kebijakan ya, ini ada ribuan kebijakan dunia dari negara pemenang ini setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang paling meletus yaitu adalah ketika tahun 1971 ya, Presiden USA kala itu adalah Richard Nixon ini menghapus ya yang namanya gold standard. Jadi pada saat itu atas dasar ya untuk ya memperbaiki ekonomi karena adanya depresi besar ya karena perang dan lain sebagainya. Kita mau ekonomi ini better. Gimana kalau kita cetak duit sebanyak-banyaknya? Nah itu persis kayak gitu ya. Jadi yang awalnya kita untuk keluar uang ini ya membutuhkan emas yang harus ditambang. Ini nggak perlu. Tinggal beli tinta yang ada di Swiss ya. Cek. Ya. Money is made. Jadi di situ kalian harus memahami bahwa semenjak 1971 nilai uang ini akan selalu menurun. Bahkan 0 point
zero reason menabung. Nah, sangat kontroversial, tapi mungkin memang harus sedikit ya untuk uang cadangan. Beda ya antara uang cadangan dengan uang yang ditabung. Itu sangat berbeda konsep. Tapi karena setelah dolar ini standarnya udah habis, udah nggak ada dolar standar, berhak mencetak apapun, berapapun, kapanpun. Ya. Karena sejarah ditulis oleh pemenang. Dan kebijakan oleh Richard Nixon itu disebut juga dengan Nixon shock ya pada kala itu. Karena berapapun bebas yang mencetak uang, ya, money printer, ya, money printer goes burn ya katanya. Dan semenjak saat itu, ya, udah nggak ada lagi nih ya nilai dari uang, karena bisa dicetak sesukanya. Karena kalau dulu uang ini relatif stabil karena ada emas. Karena emas ini kan nilainya relatif stabil dan cenderung naik. Karena apa? Dibutuhkan pengorbanan. Sesuatu itu yang membutuhkan pengorbanan itu tidak semudah itu turunnya. Ya. Sehingga dulu membuat uang baru itu harus ada emas. Emas yang muncul uang baru yang nilai stabil. Tapi sekarang nggak ada emas yang harus dijadikan standar. Uang baru bisa dicetak melalui kebijakan tertentu. Dan yang mana nilainya ini malah semakin turun. Ya karena nggak ada pengorbanan. Sama ya kayak memes itu ya. Bad times ya, create strong man ya. Good times ya, create bad man ya. Terus bad man ya, creates hard times ya. Hard times create strong man. Muter-muter gitu terus. Karena memang apa aja itu yang nggak diperjuangkan itu nggak layak didapatkan ya. Apapun yang dapat tiba-tiba, that's not gonna sustain. Dibutuhkan yang namanya perjuangan, pengorbanan, pengabdian, ketulusan hati. Itu pun juga belum jaminan kita menjadi yang berhasil. Tapi bayangkan kalau kita nggak memperoleh, nggak melalui itu semua, tiba-tiba kita diberi wealth. Kita diberi kekuasaan. Mungkin at some point, we tend to corrupt. Ya. Terus ketika kita korup, kita lengser. Dan ketika kita lengser, kita merugikan banyak orang. Jadi apapun itu yang nggak ada dasar ketulusannya, itu sulit. Ya sama kayak saya membangun ini semua ya, karena atas dasarnya awalnya itu ketulusan. Sama sekali nggak tentang cuan. Ya saya pun juga nggak tahu bakal bisa sebesar ini. Karena saya cuma pengen tulus ya, mengajar, tulus berbagi, tulus mengabdikan apa yang saya miliki dan ya akhirnya tiba-tiba loh gede ya. Itu pun juga thanks to you guys ya semuanya yang udah support kita di sini. Dan kita juga pasti nggak akan mengecewakan teman-teman. Dan dalam prosesnya ini selalu ada ups and down. Ya hubungan antara dua orang ini ada bencinya, ada senengnya. Tapi di balik itu semua jangan pernah melupakan bahwa ya kita adalah keluarga. Ya. Kadang saya juga kesel sama ibu saya, bunda ya manggilnya. Kadang juga kesel sama ayah saya. Tapi in the end of the day only love. Karena mereka adalah kedua orang tua saya. Jadilah konsep yang saya selalu pahami. Gak ada hubungannya selalu mulus, selalu butuh berantem. Kalau pengen tambah mesra. Ya. Kalau pengennya lempeng-lempeng aja, ya gak akan pernah akan mesra. Ya. Kalau gak rindu, ya gak syahdu ya katanya. Oke, next. Nah, selama bertahun-tahun ya, 98 ini ya dari Source ya, Son Louis Fed. Gini Foundation Org. US Money Supply 1959 sampai 2018 ya. Money printing is wealth theft. Apa yang teman-teman lihat di sini? Ya seperti yang saya ungkapkan, uang ini dicetak terus-menerus tanpa adanya jaminan tertentu, tanpa adanya ya underlying tertentu. Jadi selalu tambah banyak uangnya ya. Itulah mengapa ya nilainya ini menjadi semakin menurun. Jadi saya nggak nyarankan teman-teman menabung. Saya menabung ya, untuk kaya. Kamu menabung itu untuk berjaga-jaga dan itu namanya bukan menabung, tapi memiliki dana cadangan. 6 sampai 12 bulan untuk hidup. Sisanya either ini uang yang kamu investasikan
di pasar keuangan, ke saham, ke kripto, reksadana, obligasi, atau untuk aktif bisnis. Oke, saya buka warung, oke saya buka ini. Saya sangat respect. Ya, benar-benar dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya respect ke teman-teman yang masih belajar di sini, tapi ya post foto. Ini saya lagi dagang ini, Bang. Ya. Ini saya lagi jualan ini, Bang. Nah, itu saya sangat respect karena you the king ya. Kamu tetap mau belajar. Ya mungkin saya tahu di tengah struggle membangun bisnis, di tengah struggle semuanya yang kamu hadapi, kamu masih mau mendengarkan saya. Ya, dan saya ini bukan siapa-siapa. Jadi itu yang membuat saya kadang sangat menaruh ya perasaan terhadap teman-teman semuanya di sini. Karena ya apapun yang dilakukan dengan hati, itu outputnya selalu berbeda. Dan di sini saya selalu respect teman-teman yang mau belajar dari kalangan apapun. Karena saya juga banyak dapat ya. Saya terima kasih Prof. Saya umur 40 tahun. Ya. First of all, saya bukan Prof. Itu cuma panggilan komunitas. Ya. Prof itu kalau gelar tertentu dari universitas tertentu itu Prof. Ya, nggak pantas lah disebut Prof. Tapi saya sangat respect teman-teman yang mau belajar. Ya. Mungkin 1-2 keluh kesah saya, 1-2 pengalaman saya, 1-2 pengamatan yang pernah saya lakukan. Ini mungkin berguna untuk teman-teman. At least saya nggak bisa narik kamu, tapi at least yang saya sampaikan membakar semangatmu. Dan ini pun juga sangat dibutuhkan, ya. Karena kekuatan terbesar itu adalah api ya di dalam jiwa ini yang terus membara ya. Kalau apinya udah mati, orang basic itu udah mati. Karena hal yang membuat orang itu tetap hidup itu adalah rasa penasaran, rasa gelisah, rasa ingin tahu. Dan ketika itu besar sekali, ya, kamu akan terus hidup. Kamu akan selamanya hidup. Kamu akan selamanya di sini. Ya. Jadi kita lihat ya, uang modern di modern world, ya, modern problem, ya, require modern solution, itu katanya. Ini ada 3 hal utama, ya, yang bisa menghasilkan kita uang. Kombinasi, interseksi, dan juga ya integrasi ya antara 3 hal ini. Itu adalah time, energy, dan juga uncertainty. Inilah konsep yang saya lihat sendiri, ya. Bahwa pada dasarnya ketika ingin uang, teman-teman itu antara mengorbankan waktu, tenaga, atau ketidakpastian. Maksudnya apa? Atau teman-teman bisa menggunakan ketiganya secara bersamaan untuk memperoleh uang. Atau untuk memperoleh uang ini teman-teman membutuhkan waktu, tenaga, dan juga ketidakpastian. Seperti apakah konsep dari time, energy, dan uncertainty ini? Ya, ini akan kita bahas. Pertama, mau gak mau ya, orang ini menukarkan waktunya untuk bekerja demi uang. Saya pun di sini juga bekerja demi uang. Saya menukarkan waktu saya untuk uang. Saya di sini ngajarin teman-teman, sharing ilmu, sharing pengalaman untuk bekerja demi uang, for money. Ya, apakah saya kaya dari jualan kelas? Kaya. Apakah saya kaya dari trading sendiri? Kaya juga. Ya, apakah saya bisa lipat gandakan keuangan saya miliki? Bisa. Ya. Jadi semua orang ya ini juga menukarkan waktunya untuk uang, sayang. Ya. Semua ini tentang uang.